Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas berhubungan dengan Allah. Selain dari cara syariat dan cara tarikat, ada satu lagi untuk menjembatani hubungan antara hamba dan Tuhannya, yaitu cara jalan hakikat. Cara hakikat merupakan cara yang ketiga, yaitu satu cara mendalami ilmu hakikat dengan menyelami dan mengenali diri sendiri, yang merupakan satu-satu jalan yang dilalui oleh wali-wali Allah, arif billah, dan para aulia. Mereka yang menjalani studi ilmu hakiki ini akan berikhtiar dengan tekun dan tabah untuk mendapatkan hubungan dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara membongkar, menyeliki, dan menyaksikan diri sendiri, yaitu diri rahasia yang ditanggung oleh dirinya, dan berusaha untuk membentuk diri menjadi kamil mukamil. Bagi mereka yang ingin melalui cara hakiki ini adalah dinasihatkan terlebih dahulu melalui cara tarukat dan berhasil pula membersihkan dirinya dari segala bentuk syirik sagir, syirik kafi, dan syirik jali. Mereka harus menjalani perguruan dengan guru-guru hakiki dan ma'rifat serta mursyid yang memiliki pengetahuan yang luas serta mencapai pula ke tahapan martabatnya. Orang-orang hakiki yang sampai pada martabatnya bukan saja mulia di sisi Allah, malah mendapat pula kemuliaannya di tengah masyarakat. Perlu ditegaskan di sini, tujuan akhir studi hakikat adalah untuk mengembalikan diri asalmu mulai Allah, yaitu pada zahir dan batin, yakni pada diri lahir dan diri batin pada martabat kemuliaan insan kamil mukamil. Tidak ada sesuatu pun pada dirinya kecuali Allah semata-mata, dan balikmu kembali ke Allah. Untuk itu, studi hakikat ini harus ada kesinambungan dengan pengajian ma'rifat. Sesungguhnya, kata hakikat dan ma'rifat dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Adapun alam tujuh atau langit tujuh, dalam memperkenalkan alam tujuh atau langit tujuh ini, ia tidak lepas dari mengatakan, asalmu mulai balik kembali pada Tuhan. Ini disandarkan firman-Nya yang artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh hujannya asalmu Allah, balikmu semula Allah. Jadi di sini dua aspek utama dikatakan. Asal kejadian manusia yang dinyatakan melalui penjelasan pada martabat tujuh atau martabat alam insan. Baikmu semula Allah, yaitu membicarakan persiapan untuk menyerah atau mengembalikan diri rahasia yang dikandung oleh jasad sebagaimana aslinya disucikan. Diri empunya diri mentajalikan dirinya dari satu martabat ke satu martabat atau dari satu alam ke satu per alam. Dalam kita membicarakan alam atau martabat tujuh atau martabat alam insan yang dikenal juga martabat tujuh, terdapat ia di dalam surat Al-Ikhlas, di dalam Al-Quran, yaitu dalam menyatakan tentang keberadaan Allah yang menjadi diri rahasia kepada manusia itu sendiri, dan mengatakan pada proses pengujudan Allah
untuk diterima oleh manusia sebagai diri rahasianya. Proses transfer atau tajallisat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari alam gaibul ghuyub. Terbentuk diri lahir dan diri batin manusia ketika ia mulai bernafas di dalam kandungan ibu. Kemudian lahir ke dunia, yaitu karena pada martabat gaibul ghuyub adalah merupakan martabat manusia yang paling tinggi, suci, dan inilah martabat yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri manusia pada martabat insanul kamil adalah sebuah diri yang suci mutlak pada zahir dan batin, tidak cacat celahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan empunya rahasia. Karena itu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegaskan dalam sabdanya bahwa kelahiran seseorang anak itu dalam kondisi yang suci, tetapi yang mencoraknya menjadi kotor adalah orang tuanya. Ibu bapaklah yang mencorakkan sehingga anak kotor termasuk masyarakatnya, bangsanya, dan juga negaranya bersekali dengan manusia itu sendiri, hanyut mengikuti gelombang godaan hidupnya di dunia ini. Karena itu adalah menjadi kewajiban seseorang manusia yang ingin kembali menuju jalan kesucian dan ma'rifat kepada Tuhannya. Selayaknya lah dia mengembalikan dirinya ke suatu tingkatan yang dikenal kamilul kamil atau dinamakan tahap martabat alam insan. Dalam tingkatan atau martabat pentajalian Allah, Tuhan yang empunya diri yang menjadi rahasia manusia itu melalui 7 tingkatan. Tingkatan tersebut biasanya seperti berikut ini. Ahada, alam lahud, martabat sad. Wahda, alam jabarut, martabat sifat. Wahdiyah, alam wahdiyah, martabat asma. Alam ruh, alam malakut, martabat af'al. Alam misal, alam bapa, alam ijsam, alam ibu. Alam insan, alam nyata. Al-ikhlas, alam atau langit 7. Alam ahda, pada membicarakan alam gaibul ghuyub, yaitu pada martabat ahda, di mana belum ada sifat, belum ada asma, belum ada af'al, dan belum ada apa-apa lagi, yaitu pada martabat latain. Sakul Haki telah menegaskan untuk memperkenalkan dirinya dan untuk diberi tanggung jawab ini kepada manusia dan ditajallikannya dirinya dari satu tingkatan ke tingkat sampai zahirnya manusia berbadan rohani dan jasmani. Adapun martabat ahda ini terkandung ia di dalam Al-Ikhlas pada ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, yaitu pada saat semata-mata, dan inilah dinamakan martabat saat. Pada martabat ini diri empunya diri atau Satul Haki, Tuhan Rabbul Jalal, adalah dengan dia semata-mata, yaitu dinamakan juga diri sendiri. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, yaitu wujud hakiki lagi khodim. Pada masa ini tiada sifat, tiada asma, tiada af'al, dan tiada apa-apa pun kecuali zat mutlak semata-mata. Maka berdirilah zat itu dengan dia semata-mata. Dalam keadaan ini dinamakan Ainul Kafur, dan diri zat dinamakan ahda jua atau dinamakan kunnah zat. Berikutnya adalah alam wahda, merupakan tingkatan kedua dalam proses pentajaliannya diri empunya diri,
telah mentajalikan diri ke suatu martabat sifat, yaitu la ta'yin sani. Sabit nyata yang pertama atau disebut juga martabat titik mutlak, yaitu ada permulaannya. Martabat ini dinamakan martabat titik mutlak atau disebut juga sifat Muhammad. Juga pada menyatakan martabat ini martabat wahdah yang terkandung ia pada ayat Allahus Somad, yaitu tempatnya zat Allah tidak tersembunyi sedikit pun, meliputi 7 petalah langit dan 7 bumi. Pada tingkatan zat Allah Ta'ala mulai bersifat, sifatnya itu adalah sifat batin jauh dari nyata dan bisa diumpamakan pohon besar yang subur yang masih di dalam biji, tetapi ia telah ada, tidak nyata tetapi nyata. Sebab itulah ia disebut sabit nyata pertama, martabat latain awal, yaitu kondisi nyata tetapi tidak nyata, atau ada pada Allah tetapi tidak lahir. Maka pada tingkatan ini Tuhan mempunyai diri tidak lagi berasma dan tidak ini berkumpul zat mutlak dan sifat batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata, yaitu di dalam keadaan apa yang dikenal ruh idofi. Pada tingkatan ini sebenarnya pada hakiki sifat atau kesempurnaan sifat zat al-haq yang ditajalikannya itu telah sempurna, cukup lengkap segalanya. Ini terhimpun dan tersembunyi di samping telah lahir dalam praktik. Berikutnya adalah alam wahdiyah. Pada tingkat ketiga setelah tajalli akan dirinya pada tingkat latayin awal, maka empunyah diri kepada diri rahasia manusia ini, mentajalikan pula dirinya ke satu martabat asma, yang ini pada martabat segala nama dan dinamakan martabat atau Muhammad munfasal, yaitu kondisi terhimpun lagi bercerai, cerai atau dinamakan hakikat insan. Martabat ini terkandung di dalam lam yalid, yaitu sifat kodim lagi bako. Tatkala menilik wujud Allah pada martabat ini, kondisi tubuh diri rahasia pada masa ini telah terhimpun dalam praktik zat, sifat batin dan asma batin. Apa yang dikatakan berkumpul lagi bercerai, cerai karena pada tingkat ini sudah dapat ditentukan bangsa masing-masing. Tetapi saat ini ia belum lahir lagi di dalam ilmu Allah, yaitu dalam kondisi ainul sabita. Artinya sesuatu keadaan yang tetap dalam rahasia Allah, belum tersahih. Bahkan untuk mencium baunya pun belum dapat lagi. Dinamakan juga martabat ini ada ardofi dan martabat wujud am, karena ada di dalam sekalian bangsa dan adanya mengandalkan zat Allah dan ilmu Allah. Pada tingkatan ini juga telah terbentuk diri rahasia Allah dalam hakiki, dalam batin, yaitu bisa dikatakan juga ruh di dalam ruh, yaitu pada menyatakan nyata tetapi tetap tidak nyata. Berikutnya alam ruh. Pada tingkatan keempat di dalam empunya diri, dia menyatakan mengolahkan dirinya untuk membentuk batang tubuh halus yang dinamakan ruh. Jadi pada tingkat ini dinamakan martabat ruh pada alam ruh. Tubuh ini merupakan tubuh batin hakiki manusia, di mana batin ini sudah nyata zatnya, sifatnya dan af'alnya. Ini menjadi sempurna, cukup lengkap seluruh anggota-anggota batinnya, tidak cacat, tidak celah, dan kondisi ini dinamakan alam korjia, yaitu nyata lagi lahir pada hakiki dari ilmu Allah. Tubuh ini dinamakan ia masalatif,
yaitu satu batang tubuh yang disekit lagi halus. Ini tidak akan mengalami cacat dan tidak mengalami suka, duka, sakit, menangis, asik dan hancur binasa, dan inilah yang dinamakan Kholitullah. Pada martabat ini terkandung ia di dalam walam yalid, dan berdirilah ia dengan diri tajalli Allah dan dihidupkan ia selamanya. Inilah yang dinamakan kondisi tubuh hakikat insan yang memiliki awal tidak kesudahannya. Dialah yang sebetulnya dinamakan diri nyata, hakiki, rahasia Allah dalam diri manusia. Selanjutnya, alam misal adalah tingkat kelima dalam proses pentajallian empunya diri di dalam menyatakan rahasia dirinya untuk ditanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatakan dirinya melalui diri rahasia dengan lebih nyata, dengan membawa diri rahasianya untuk dikandung pula oleh Bapa, yaitu dinamakan alam misal. Untuk menjelaskan lagi alam misal ini adalah di mana unsur rohani, yaitu diri rahasia Allah belum bercantum dengan badan material. Alam misal jenis ini di alam malakut, yang merupakan transisi dari alam arwah atau alam roh menuju ke alam nasuat. Maka itu dinamakan ia alam misal, di mana proses pernyataan ini, pengujudan Allah pada martabat ini belum lahir, tetapi nyata dalam tidak nyata. Diri rahasia Allah pada martabat wujud Allah ini mulai ditajallikan ke ubun-ubun Bapa, yaitu pemindahan dari alam ruh ke alam Bapa atau misal. Alam misal ini terkandung ia di dalam walam yakullahu dalam surat Al-Ikhlas, yaitu dalam kondisi tidak bisa dibagikan, dan seterusnya menjadi di wadi mani yang kemudian disalurkan ke satu tempat yang berafiliansi di antara diri rahasia batin atau roh dengan diri kasar hakiki di dalam tempat yang disebut rahim ibu. Maka terbentuklah apa yang dikatakan manikam ketika terjadi persetubuhan di antara laki-laki dengan perempuan atau ibu dan bapak. Perlu diingat, tubuh rahasia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya, tetapi di dalam kondisi rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lahir lagi, dan ia tetap hidup, tidak mengenal ia akan mati. Berikutnya adalah alam ijsan. Pada tingkatan keenam, setelah saja rahasia diri Allah pada alam misal yang dikandung oleh Bapa, maka berpindah pula diri rahasia ini melalui mani Bapa ke dalam rahim ibu, dan inilah dinamakan alam ijsan. Pada martabat ini dinamakan ia pada martabat insanul kamil, yaitu batang diri rahasia Allah telah dikamilkan dengan kata diri manusia, dan akhirnya ia menjadi kamilul kamil, yaitu menjadi satu pada sahirnya kedua badan rohani dan jasmani. Dan kemudian lahirlah seseorang manusia melalui vagina ibu, dan sesungguhnya martabat anak-anak yang baru dilahirkan itu adalah yang paling suci, yang dinamakan insanul kamil. Pada martabat ini ia terkandung di dalam kufuan, yaitu bersekutu dalam kondisi kamilul kamil, dan nyawa pun dimasukkan dalam tubuh manusia. Setelah cukup tempuhnya dan ketnya, maka diri rahasia Allah yang menjadi kamilul kamil itu dilahirkan dari perut ibunya. Maka di saat ini sampailah ia martabat alam insan.
Berikutnya adalah alam insan. Pada alam ketujuh, yaitu alam insan ini, terkandung ia di dalam minggu, yaitu satu. Di dalam kondisi ini, maka berkumpullah seluruh proses pengujudan dan pernyataan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tubuh insan yang mulai bernafas dan dilahirkan ke alam maya yang fana ini. Maka pada alam insan ini dapatlah dikatakan satu alam yang mengumpulkan seluruh proses pentajalian diri rahasia Allah dan pengumpulan seluruh alam-alam yang ditempuh dari satu tingkatan ke satu tingkatan dan dari satu martabat ke satu martabat. Karena merupakan satu perkumpulan seluruh alam-alam lainnya, maka mulai alam maya yang fana ini, mulailah tugas manusia untuk mengembalikan balik diri rahasia Allah itu kepada Tuhan empunya diri. Dan proses penyerahan kembali rahasia Allah ini harus bermula dari alam maya ini. Lantaran itu, persiapan untuk balik kembali asalnya, mulai kembalimu kembali harus disegerakan tanpa berlengah-lengah lagi. Demikian sahabat berhubungan dengan Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.